Bismillah. Sambelnya Masya Allah. Deloklah telurnya Mbak Besti. Terus yang sebelah situ belanjaan nih Mas Bos. Terus saya sedang menunggu, beliau sedang ke toko sebelah. Jadi saya nggak boleh libur lagi Mbak Bu Besti, kata Mak D. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ya Allah, rupaku bunder sekali Mbak Bu Besti. Ya wes lah, ndak apa-apa. Saya barusan menggaikkan mie sama sedikit sayuran untuk Mak D ya Mbak Bu Besti. Biasanya itu tuh ada kayak semacam kuah kental kayak gitu untuk mengublek mie-nya kayak gitu. Tapi hari ini Mak D kehabisan dan Ayi belum kesini untuk menukokkan dan Mas Bos juga tidak membelikan. Jadi ini tadi mie-nya Mak D itu hambar, cuman tak rebus doang sama sayuran, terus kemudian tak kasih sedikit kuahnya. Terus Mak D bilang mau dikasih kayak penyedap rasa tapi yang dari jamur untuk vegetarian kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi untuk perasanya ya cuman itu doang. Mbah enak mbah ora wong sing ngrasani Mak D. Oke, ini tadi saya sebenarnya mau menyepakkan, saya mau bikin itu loh Mbak Bu Besti, asinan kubis. Kalau kalian pernah lihat, pernah nonton saya pas makan tahu busuk, shotofu, tahu busuk itu tahu bau, itu kan selalu ada kayak acar kubis sama itu apa, yang merah-merah itu wortel kayak gitu. Saya sudah punya kubisnya, ini kubis kecil yang tak beli beberapa waktu yang lalu, kepadangan ini karena di bawah sinar lampu ya toh. Jadi saya kan sudah punya kubisnya, terus saya juga sudah beli wortel, tapi saya lupa beli cukanya. Jadi alhasil yo piye lek gawe ini acarnya, jadi ya tidak sido. Akhirnya ya wes tak masak lain lagi lah Mbak Bu Besti. Minggu depan saja kalau belanja mugo-mugo eling untuk beli cuka. Ini saya sudah menyepakkan, ini ikan sisamo, ini saya bumboni pakai itu tepung serbaguna itu loh Mbak Bu Besti. Terus tak kasih sedikit garam sama sedikit tepung beras. Terus kemudian ini mau saya belah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau saya kabehkan kayaknya entah tidak ya Mbak Bu Besti, soalnya ini tulangannya segini gedenya. Tambah seperempat lagi lah. Terus ini wortelnya, bismillah.
Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Ini untuk bumbu sayur sopnya ya Mbak Bu Besti. Saya kasih kunyit biar berwarna. Terus ini tadi bawang baik, bawang jahat, sama kemiri. Terus ini tak ulek halus, terus nanti dicemplungkan ke kuahnya kayak gitu. Bismillah. 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 Wih, meledos Mbak Besti. Bismillah. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Tomatnya gosong Mbak Besti, kegedean apinya tadi. Ini sambal tomat ya Mbak Bu Besti. Sebenarnya pengen bikin sambal terasi tapi lupa mencemplungkan terasinya, jadi ya wis lah gini aja. Sudah, ini sudah mateng. Saya nguleknya di cobek batu karena kangen makan sambal di cobek batu. Sudah gini aja Mbak Besti.
Hari ini saya masak beras Thailand Mbak Bu Besti, jadinya kayak gini. Tuh, saya mau makan ini dulu, bismillah. Jajal. Aduh. Keserempet Mbak Besti. Oke, hari ini saya nasinya ini beras dari Thailand. Dan ya harum, bau pandan kayak gitu. Beras pandan kayak gitu loh. Beras pandan yang di Indonesia kayak gitu. Mirip-mirip seperti itu, cuman tidak terlalu strong. Kalau di Indonesia kan pandan wangi. Beras pandan wangi itu kan kayak kalau nasinya matang itu baunya langsung semerbak kayak gitu kan ya, mobil serumah kayak gitu. Kalau ini enggak, cuman kalau pas diciduk, pas diaduk tadi tuh langsung breng kayak gitu, cuman nggak terlalu strong. Terus kalau di Indonesia kan beras pandan wangi itu sudah pasti pulen ya kan, kalau ini tidak. Ini nasinya kayak panjang-panjang kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Oke, saya sudah lapar sekali. Hari ini menu saya adalah karena ini rambut saya barusan saya keramas sih Mbak Bu Besti, jadi tidak dikoncret. Soalnya nanti kalau dikoncret itu jadi bentuknya itu ngeper kayak gitu loh Mbak Bu Besti, bekas tali kuncretannya. Jadi hari ini adalah sambal tomat, terus sayur bening. Sayur beningnya ini tuh bumbu menyeng Mbak Bu Besti. Jadi sebenarnya harusnya itu kan kunyitnya itu saya utuhkan kecil saja, saya utuhkan, saya cemplungkan kayak gitu. Nanti kalau sudah matang diangkat. Terus entah kenapa hari ini kok saya kepikiran tak goreng terus tak ulek bareng sama bawang pahit sama bawang jahatnya. Jangan-jangan terus ini lauknya ikan sisamo yang gosong. Nggak apa-apa. Ya pian nih. Soalnya kalau tidak gosong itu tidak kriuk gitu loh Mbak Bu Besti. Oke, sebelum madang jangan lupa berdoa dulu biar madangnya berkah dan barokah dan tidak direwangi setan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Hari ini menunya jangan seadanya saja. Bismillah. Ini tadi kaprinya tak cemplungkan, kemudian selang beberapa menit, cuman sekitar 3 menitan langsung tak matikan kompornya, karena kalau lama-lama nanti melondot dan tidak enak. Bismillah. Sambelnya Masya Allah. Masya Allah sambelnya Mbak Bu Besti. Nasinya mabyur. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pikir tadi kunyitnya bakal strong banget rasanya kayak gitu Mbak Besti, ternyata enggak. Telurnya banyak banget. Ikan ini tuh bisa dimakan seduri-durinya ya. Karena durinya itu lembut, jadi kalau digoreng itu tidak menyekrok ke tenggorokan. Jadi aman. Ini nanti menyekrok ke tenggorokan. Deloklah telurnya Mbak Besti, full. Makan sambal itu kalau nggak banyak-banyak gini nggak puas.
deloklah telurnya Mbak Besti. Masya Allah, deloklah. Jan mantap sekali bukan? Kok pedes ya lama-lama? Padahal saya jikuk sambalnya itu cuma sedikit loh. Pedas. Habis. Alhamdulillah kenyang Mbak Bu Besti. Lambenya pedes. Sambelnya masih sisa separuh. Ini bisa buat makan nanti. Terus ini juga sisa separuh. Terus ikannya sisa 3. Dah. Ya Allah, kenyang sekali Mbak Bu Besti. Alhamdulillah. Belanja Mbak Besti bareng Mas Bos sih. Di susu-susu ndak bisa bikin video. Sudah Mbak Besti, belanjaan saya 2 kresek sama ini minyak. Terus yang sebelah situ belanjaan nih Mas Bos. Terus saya sedang menunggu, beliau sedang ke toko sebelah. Mbah mau beli apa? Oke Mbak Bu Besti, ini tuh sudah beda hari ya. Jadi semalam itu saya mau meneruskan itu udah capek banget. Pokoknya beberapa hari ini tuh kayak biasanya itu saya kan bisa begadang sampai jam 2 malam ngedit video ya kan. Tapi entahlah beberapa minggu terakhir ini tuh kayak jam 10 atau jam setengah 11 itu mata itu udah berat banget, udah nggak bisa ditahan sama sekali Mbak Bu Besti. Jadi kayak capek banget. Capeknya itu mungkin kayak saya kayak kurang gerak atau kurang sinar matahari ya, soalnya di majikan yang sini tuh bener-bener ya geraknya cuman kamar dapur ruang tamu kamar dapur ruang tamu kayak gitu aja. Kalau di tempatnya Pak Bos dulu kan setiap hari mendaki gunung lewati lembah ya, atau mendorong Simbah ke pasar, terus kemudian ngintik ke toko Indo, terus kemudian ngintik ke pasar malam kayak gitu kan. Kalau di sini tuh enggak. Ya Allah, jangan kaget sekali badan saya sebenarnya. Terus kemarin itu kan jadwalnya belanja ya Mbak Bu Besti. Terus yang ngajak belanja itu Mas Bos, karena Mbak Bos sedang piknik ke luar negeri. Jadi Mbak Bos itu mengambil cuti sebelum Imlek, karena kalau sesudah Imlek itu pasti banyak sekali orang yang bepergian atau piknik ke luar negeri karena libur panjangnya toh. Jadi daripada uyel-uyelan, umpel-umpelan, Mbak Bos ngambil cutinya sebelum Imlek kayak gitu. Jadi nanti Imlek sudah santai kayak gitu, nggak kemana-mana. Terus karena yang mengeterkan itu biasanya Mbak Bos ganti Mas Bos. Ya Allah, Mas Bos ini nyopir itu soro grodok Mbak Bu Besti. Jadi ngegas banter ngeng kayak gitu, terus tiba-tiba ngerem kayak gitu. Terus waktu belok itu juga kayak ngedrift gitu loh, ngewepot nemen kayak gitu. Walaupun saya sudah pakai sabuk pengaman, tetap gondelan. Takut numplek. Ya Allah, Jan. Terus karena kemarin itu belanjanya sama Mas Bos, kebetulan barang-barang saya itu banyak yang habis, termasuk minyak. Jadi kemarin itu saya beli minyak sak gendul kayak gini, Mbak Bu Besti. Ini minyak yang lumayan murah, soybean oil, jadi minyak kedelai.
Ini harganya kemarin nggak sampai 200 NT, jadi nggak sampai 200.000, dan ini tuh 3 liter. 3 liter atau 3 kilogram, ini Kongchin 3 kilogram Mbak Bu Besti. Minyak ini jadi beberapa hari ya. Beberapa hari, maksudnya beberapa bulan. Jadi saya itu selama di sini saya di sini dari Mei ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Sudah hampir 9 bulan. Ya, hampir 9 bulan. Ini habis sekitar 4 gendul atau 5 gendul gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi mungkin 2 bulan sekali saya harus beli minyak, karena ya wong Indonesia sembarang digoreng. Tapi saya di sini termasuknya irit, soalnya kan gorengnya nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu mau goreng tempe, goreng ikan, itu minyaknya harus sampai kayak ciblon gitu, sampai melimpah ruah, sampai ikannya ngelangi, sampai tempenya ngelangi. Kalau di sini enggak. Terus karena kemarin belanjanya sama Mas Bos, saya tuh dimeniti Mbak Bu Besti. Jadi 15 menit nanti saya tunggu di kasir kayak gitu. Jadi saya cuma dikasih waktu 15 menit. Bayang no, kalau Mbak Bos sama Mas Bos itu belanja kan tinggal cemplung kayak gitu, nggak dipilih-pilih ini tuh fresh atau enggak, seger atau enggak, bagus atau enggak, kayak gitu enggak. Tapi ya saya kan nggak bisa, soalnya stok minggu kalau tidak tak pilih-pilih terus pas hari-hari terakhir terus bosok melondet, yuk tidak ada yang bisa saya makan. Terus kalian jangan bertanya ya, Mbak Bos itu pikniknya keluar negerinya itu mana, karena saya tidak diberitahu. Jadi keluarga di majikan sini itu lebih tertutup ya Mbak Bu Besti. Ya nggak lebih tertutup, memang tertutup kayak gitu. Kalau di majikan yang dulu majikan yang sepak bos atau majikan saya yang dulu lagi itu, mereka itu semuanya bercerita. Jadi ketika saya baru datang itu diperkenalkan kepada seluruh anggota keluarganya. Ini Bule, ini Pak Le, ini Pak D, ini Bude, ini mantunya ke satu, mantunya kedua, ini adiknya, ini siapanya. Pokoknya anggota keluarganya itu diperkenalkan semuanya. Jadi saya itu kayak kenal kayak gitu loh. Kalau mereka bertamu tuh saya tahu, saya berani buka pintu untuk mereka karena mereka keluarga kayak gitu. Di Taiwan itu nggak bisa ya Mbak Bu Besti, kalau ada orang mencet bel atau ngetok pintu itu langsung dibukakan pintu suruh masuk, itu nggak bisa seperti itu, nanti kita kena kasus. Karena kalau tidak kenal, kita tidak tahu siapa yang bertamu, itu tidak boleh buka pintu sembarangan, jadi harus manggil majikan kayak gitu. Makanya dulu-dulu itu saya diperkenalkan dengan seluruh anggota keluarga majikan kayak gitu, baik di tempatnya Pak Bos atau di tempatnya majikan yang dulunya. Terus kalau mereka mau bepergian kemana kayak gitu, itu mereka selalu bilang kepada saya kayak, saya mau ke Cina kayak gitu. Pak Bos kan selalu bilang seperti itu ya, saya mau ke Cina, berangkat hari ini, nanti pulangnya hari ini kayak gitu. Terus misal kayak saya mau sekolah kayak gitu, nanti pulangnya jam segini kayak gitu. Kayak saya mau arisan, terus nanti nggak makan malam di rumah, kamu jangan masak. Pokoknya semuanya itu cerita kalau di majikan-majikan yang dulu. Kalau di sini tuh nggak sama sekali Mbak Bu Besti. Dan saya nggak berani tanya, karena kalau nggak cerita terus kita bertanya itu namanya lancang sekali gitu. Jadi ya mereka nggak cerita, saya nggak bertanya. Jadi kalau kalian bertanya kenapa kok begini itu saya nggak tahu. Kalau saya tahu ya saya ceritakan ke kalian. Jadi ya memang keluarga di sini itu tertutup, dan perkara saya tidak diperkenalkan dengan anggota keluarga yang lain karena di sini itu kan tinggalnya di apartemen ya Mbak Bu Besti. Jadi kalau seumpamanya ada tamu masuk itu selalu laporan dengan satpam dulu kayak gitu, dan selalu bikin janji. Kalau tidak laporan dan bikin janji nggak bisa masuk Mbak Bu Besti. Makanya saya tidak diperkenalkan dengan keluarga majikan yang sini. Jadi majikan yang sini itu tertutup gitu, saya tidak tahu. Oke, terus kemudian tadi itu saya kehabisan bawang jahat ya Mbak Bu Besti. Entah ini musimnya atau bagaimana, tapi bawang jahat kemarin itu lumayan bagus-bagus di supermarket. Kalau biasanya itu bentuknya itu sakili-kili segini-gini yang dijual di supermarket bawang jahatnya. Terus kemudian kadang itu kempos-kempos kayak gitu. Tapi hari ini nggak ada yang kemarin. Itu tuh deloklah gede-gede tuh Mbak Bu Besti, dan ini tuh kenceng-kenceng, kenting-kenting kayak gitu Mbak Bu Besti. Tuh kan kenting-kenting loh. Terus ini juga gede-gede deloklah lu. Ini kenting-kenting semuanya. Jadi nggak ada yang kempos-kempos. Makanya saya langsung ngambil banyak mumpung bagus dan ada kayak gitu. Dan ini tuh harganya satu gini tuh harganya
Ditulis tidak? Oh, ini 2 ons Mbak Bu Besti. Satu gini itu 200 gram atau 2 ons. Harganya saya kurang tahu. Tidak ada ditulis di sini, cuma tulisannya 200 gram. Ini saya beler ya. Beler soalnya dingin hari ini. Terus pakaian saya cuma 1 lapis, jadi sebenarnya nggak dingin. Saya nggak merasa dingin, tapi ya hidung saya langsung melentup kalau dingin. Terus ini tadi kemarin saya juga setelah pulang dari supermarket, saya ngambil paket. Kalian tahu ini apa? Ya, cabai. Saya dikirimi cabai lagi. Dan ini katanya 3 cin. 3 cin itu berarti 6 on kali 3, 1,8 kg. Dan ini tidak saya buka sekarang. Wes ngono tok Mbak Bu Besti. Oh iya, saya mau cerita lagi. Kan kemarin saya libur ya toh Mbak Bu Besti. Terus setiap kali libur itu selalu saja Mak D itu kondisinya ngedrop. Jadi saya libur terus kemudian Selasa paginya, malamnya itu kan saya melakukan cuci darah seperti biasa kayak gitu. Paginya, Selasa pagi itu, tahu-tahu waktu saya mendelok timbo, tempat ada cairan perutnya Mak D yang dibuang ke situ, itu tuh sudah bercampur darah Mbak Bu Besti. Jadi warnanya itu sudah merah menyala kayak gitu. Karena saya ketakutan, saya kaget sekali. Langsung saya foto, saya telepon Mbak Bos. Terus Mbak Bos langsung telepon dokter sama susternya mengatakan hal tersebut. Terus kemudian saya disuruh untuk ini apa yang dikempit itu, termometer, mengecek suhunya kalau Mak D demam, karena takut kalau ada pendarahan di dalam. Jadi setiap beberapa jam sekali saya ngecek suhu badannya Mak D. Alhamdulillahnya ternyata Mak D tidak demam. Jadi selama 2 hari berturut-turut saya ngecek suhunya Mak D itu, suhu badannya itu tidak lebih dari 36,1 derajat Celcius. Jadi alhamdulillah Mak D tidak demam. Dan besoknya hari Rabunya itu sudah normal kembali, walaupun ada sedikit darah yang mengendap di bawah, tapi nggak sebanyak pas hari Selasa kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus hari Kamisnya itu sudah bening. Jadi Mak D itu cuci darahnya cuci darah itu ada 2 macam ya Mbak Bu Besti. Hidung saya itu mampet jadi saya susah ngomong. Cuci darah ada 2 macam. Yang satu beneran darahnya itu kayak mengalir, dialirkan kayak gitu. Terus yang kedua itu kayak ada semacam cairan khusus. Nah Mak D itu ya pakai cairan khusus itu tadi Mbak Bu Besti. Kata Mas Bos cairannya itu tuh manis. Jadi tidak boleh sampai tumpah ke lantai, nanti menyebabkan semut-semut berdatangan kayak gitu. Kemudian saya kan omong-omongan sama Mbak Bos sama Mas Bos ya, karena kondisi Mak D yang seperti itu. Setiap kali saya pulang libur selalu saja ada aja keluhannya. Kalau nggak amoniaknya tinggi, ya cuci darahnya yang nggak beres. Terus kemudian kan saya ngomong sama Mak D juga, kenapa kok setiap kali saya pulang libur selalu ada aja masalah? Saya bilang seperti itu, padahal sebelumnya itu oke-oke aja, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya apa yang kamu lakukan ketika saya tidak ada di rumah? Saya kan bertanya seperti itu sama Mak D. Apa karena tidak ada yang ngomel-ngomel, tidak ada yang ngomongi, tidak ada yang bengok-bengok mengilingkan Anda, terus kemudian Anda seenaknya saja kayak gitu? Saya kan bertanya seperti itu ke Mak D, Mbak Bu Besti. Terus beliau jawab kayak gini, ya mulai sekarang kamu tidak usah libur, kamu nunggui saya saja. Jadi saya nggak boleh libur lagi Mbak Bu Besti, kata Mak D. Rumang sana ya bisa edan saya di sini. Sudah nggak pernah keluar, tidak boleh libur pula. Prayo langsung kembut ini, batuk saya langsung metu asapnya ya toh. Tidak boleh libur. Jan. Terus saya bilang kayak gini, ya nggak bisa. Saya kalau nggak libur itu saya bisa gila. Saya bilang seperti itu sama Mak D. Ini bercandaan ya Mbak Bu Besti, jadi nggak beneran nggak boleh libur sama sekali. Karena apa? Karena saya libur itu sudah masuk perjanjian sebelum saya tanda tangan kontrak. Jadi ya gitu, kalau teman-teman pengen libur, mau minta libur, itu harus ngomong di awal sebelum tanda tangan kontrak ya. Biar apa? Umbel kundeler. Biar apa? Biar tidak terjadi masalah di belakangnya ya Mbak Bu Besti. Perkara nanti kita ambil libur atau tidak, yang penting sudah ada persetujuan di awal. Jadi kalau seumpamanya belakangan kita males libur, males bulan ini nggak mau libur kayak gitu, nggak masalah. Tapi nanti kalau kita mau libur itu tidak ruwet gitu loh Mbak Bu Besti. Kayak Vivia itu setiap kali mau libur itu selalu ada aja dramanya. Jan. Oke Mbak Bu Besti, sampai di sini dulu ya video kita kali ini, kayaknya kepanjangan sekali. Kalian pasti bosen gitu. Ada yang suka nonton saya ngoceh, ada yang suka nonton saya makan doang, ada yang suka nonton saya masak
ada yang suka nonton saya pas belanja kayak gitu ya, macam-macam, karena penontonnya ya banyak, nggak cuma 1-2 orang ya Mbak Bu Besti, ribuan itu ya banyak, kalau dikelompokkan ya tadi saat stadion ya toh. Jadi seleranya masing-masing. Kalau ada yang suka saya makan doang tapi nggak suka saya ngomong, ya piye, saya ada yang suka saya ngomong tapi tidak suka lihat saya makan kayak gitu. Jadi ya saya itu mengimbangi kalian semua kayak gitu. Oke, sudah sampai di sini dulu video kita kali ini. Kayaknya ngocehnya kepanjangan sekali. Saya mau meneruskan video saya setelahnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkahan, umur yang panjang, rezeki halal melimpah serta barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.